Halo, kembali lagi dengan saya Thalita Manda Kurnia. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan materi dari teori akuntansi bab 6. Bab 6 membahas tentang the measurement approach to decision usefulness. Pendekatan pengukuran untuk kegunaan keputusan adalah pendekatan pelaporan keuangan di mana akuntan melakukan tanggung jawab untuk memasukkan nilai saat ini ke dalam laporan keuangan yang tepat, asalkan hal ini dapat dilakukan dengan keandalan yang wajar, sehingga mengakui kewajiban yang meningkat untuk membantu investor memprediksi kinerja perusahaan dan nilai. Maksud dari pendekatan ini adalah untuk memungkinkan prediksi kinerja yang lebih baik melalui sistem informasi yang lebih informatif. Pendekatan pengukuran dapat meningkatkan kemampuan pelaporan laporan keuangan pada risiko perusahaan. Dalam beberapa tahun terakhir, pertanyaan serius telah diajukan tentang rasionalitas investor dan efisiensi pasar sekuritas. Artinya, terdapat bukti bahwa mispricing relatif terhadap nilai pasar efisiennya. Pertanyaan rasionalitas investor dan efisiensi pasar sangat penting bagi akuntan karena jika pertanyaan ini valid, praktik yang mengandalkan informasi tambahan dalam catatan dan di tempat lain untuk menambah laporan keuangan dengan benar mungkin tidak sepenuhnya efektif dalam menyampaikan informasi yang berguna kepada investor. Selain itu, jika mispricing pelaporan keuangan yang lebih baik dapat membantu mengurangi inefisiensi sehingga memungkinkan pasar sekuritas bekerja lebih baik. Premis dasar dari pertanyaan ini adalah bahwa perilaku investor rata-rata mungkin tidak sesuai dengan teori keputusan rasional dan mode investasi. Misalnya, perhatian individu mungkin terbatas, artinya mereka mungkin tidak memiliki waktu, kecenderungan, atau kemampuan untuk memproses semua informasi yang tersedia. Kemudian, mereka akan berkonsentrasi pada informasi yang sudah tersedia dan mengabaikan informasi dalam catatan dan di tempat lain dalam laporan tahunan. Teori dan bukti psikologis juga menunjukkan bahwa individu seringkali terlalu percaya diri. Mereka menilai terlalu tinggi ketepatan informasi yang mereka kumpulkan sendiri. Misalnya, seorang investor yang secara pribadi meneliti suatu perusahaan mungkin bereaksi berlebihan terhadap bukti yang diperolehnya. Jika kita menyamakan informasi yang dikumpulkan sendiri oleh individu dengan probabilitas sebelumnya dalam teorema Bayes ini, menyiratkan bahwa individu yang terlalu percaya diri akan bereaksi kurang terhadap informasi baru yang tidak dikumpulkan sendiri relatif terhadap informasi yang ada. Reaksi di bawah ini tampaknya sangat jelas jika informasi baru, seperti laporan pendapatan, dianggap sebagai statistik dan abstrak. Karakteristik individu lain dari psikologi adalah keterwakilan di sini. Individu memberikan terlalu banyak bobot pada bukti yang konsisten dengan kesan individu terhadap populasi tempat bukti diambil. Kemudian, situasi dianggap unik ketika pertimbangan sejarah masa lalu dapat menghasilkan wawasan yang berharga. Menurut teori prospek Kahneman dan Tversky, investor yang mempertimbangkan investasi berisiko akan secara terpisah mengevaluasi keuntungan dan kerugian prospektif. Evaluasi terpisah ini bertentangan dengan teori keputusan, di mana investor mengevaluasi keputusan dalam kaitannya dengan pengaruhnya terhadap total kekayaan mereka. Evaluasi terpisah atas keuntungan dan kerugian tentang titik referensi merupakan implikasi dari konsep psikologis narrow framing, di mana individu menganalisis masalah dengan cara yang terlalu terisolasi sebagai cara menghemat upaya mental pengambilan keputusan. Utilitas investor untuk keuntungan diasumsikan menunjukkan keengganan risiko, bentuk cekung. Namun teori prospek juga mengasumsikan keengganan kerugian, sebuah konsep berlaku di mana individu tidak menyukai kerugian yang sangat kecil sekalipun. Jadi, mulai dari titik di mana investasi mulai kehilangan nilainya, tingkat kerugian utilitas investor lebih besar daripada tingkat kenaikan utilitas untuk keuntungan nilai. Berikut adalah grafik dari fungsi utilitas investor yang khas di bawah teori prospek.
Efek disposisi dipelajari oleh Shevrin dan Stedman. Mereka mengidentifikasi sampel investor yang keputusan rasionalnya adalah menjual ke sekuritas yang merugi sebelum akhir tahun pajak. Namun mereka menemukan bahwa investor cenderung menghindari penjualan sesuai dengan efek disposisi. Teori prospek juga mengasumsikan bahwa ketika penghitungan nilai yang diharapkan dari prospek underweight atau overweight probability mereka, yaitu probabilitas posterior kurang dari atau lebih besar dari yang dihasilkan dari penerapan teorema Bayes. Overweighting probability adalah konsekuensi dari terlalu percaya diri dan keterwakilan di mana individu cenderung kelebihan bukti saat ini. Misalnya, nilai saham akan lepas landas meskipun realisasi keadaan lepas landas merupakan peristiwa yang langka. Kecenderungan ini dapat menyebabkan probabilitas posterior atau terlalu rendah pada keadaan yang mungkin terjadi dan terlalu tinggi pada keadaan yang tidak mungkin terjadi. Hubungan probabilitas posterior tidak perlu berjumlah 1. Kombinasi evaluasi keuntungan dan kerugian yang terpisah dan bobot probability dapat menyebabkan berbagai perilaku irasional. Misalnya, ketakutan akan kerugian dapat menyebabkan investor tetap berada di luar pasar meskipun prospek memiliki nilai ekspektasi positif menurut perhitungan teori keputusan. Selain itu, mereka mungkin kurang bereaksi terhadap berita buruk dengan berpegang pada loser untuk menghindari kerugian dan bahkan mungkin membeli lebih banyak loser stock sehingga menambah risiko. Dengan demikian, di bawah teori prospek, perilaku investor bergantung secara kompleks pada probabilitas hasil yang mungkin berbeda dari yang diperoleh dari teorema Bayes. Perilaku pengembalian saham yang tidak konsisten dengan CAPM dipandang sebagai bukti inefisiensi pasar. Dalam hal ini, Daniel Hirschelfer dan Subramaniam menyajikan model yang mengasumsikan dua tipe, yaitu investor rasional dan investor yang overconfident. Karena investor yang rasional, beta saham berhubungan positif dengan pengembaliannya seperti pada CAPM. Namun, investor yang overconfident bereaksi berlebihan terhadap informasi yang dikumpulkan sendiri. Ini mendorong harga saham tinggi atau rendah. Mendorong book to market perusahaan tinggi atau rendah seiring waktu. Harga saham kembali ke tingkat efisiensinya saat overconfident terungkap. Akibatnya beta dan book to market berhubungan positif dengan pengembalian saham di masa mendatang. Dengan demikian, hubungan book to market yang positif terhadap pengembalian saham di masa depan yang ditemukan oleh Fama dan Peck tidak didorong oleh investor rasional yang melindungi diri dari tekanan keuangan. Sebaliknya, itu didorong oleh investor overconfident. Efek perilaku yang tidak konsisten dengan rasionalitas dan efisiensi. Status CAPM dan implikasinya terhadap beta tampaknya tidak jelas. Cara yang mungkin untuk menyelamatkan beta adalah dengan menyadari bahwa itu dapat berubah seiring waktu. Perubahan suku bunga, biaya perusahaan, dan struktur modal, peningkatan kemampuan perusahaan untuk mengelola risiko, dan pengembangan pasar global dapat mempengaruhi hubungan antara pengembalian saham perusahaan individu dan pengembalian seluruh pasar. Dengan demikian, mempengaruhi nilai beta perusahaan. Jika demikian, bukti perilaku pengembalian saham yang tampaknya bertentangan dengan CAPM mungkin dapat dijelaskan dengan adanya pergeseran dalam versi beta. Jika beta tidak stasioner, investor rasional ingin mengurangi resiko estimasi mereka dengan mencari tahu kapan dan berapa banyak perubahan beta perusahaan. Ini adalah pertanyaan yang sulit dijawab tepat waktu, dan investor yang berbeda akan memiliki pendapatan yang berbeda. Estimasi beta yang berbeda memperkenalkan perbedaan dalam keputusan investasi, meskipun semua investor memiliki akses ke informasi yang sama dan melanjutkan secara rasional sehubungan dengan estimasi mereka tentang apa itu beta. Akibatnya, fatalitas tambahan diperkenalkan ke dalam perilaku harga saham, tetapi beta tetap sebagai variabel yang menjelaskan perilaku ini. Menurut argumen ini, implikasi CAPM bahwa beta merupakan variabel risiko yang penting dipulihkan dengan ketentuan bahwa beta tidak stasioner. Dilihat dari sudut pandang akuntansi, sejauh beta bukan satu-satunya ukuran risiko spesifik perusahaan yang relevan, ini hanya dapat meningkatkan peran laporan keuangan dalam laporan informasi risiko yang bermanfaat. Namun demikian, kami menyimpulkan bahwa beta tidak mati, namun ini dapat berubah dari waktu ke waktu dan mungkin harus pindah untuk membagikan statusnya sebagai ukuran risiko dengan variabel berbasis akuntansi. Kelebihan fatalitas pasar saham.
Pertanyaan lebih lanjut tentang efisiensi pasar sekuritas berasal dari bukti kelebihan fatalitas harga saham di tingkat pasar. Mengingat dari CAPM bahwa memegang beta dan konstanta suku bunga bebas risiko, perubahan pengembalian yang diharapkan pada portofolio pasar ERMT adalah satu-satunya alasan untuk perubahan pengembalian yang diharapkan dari saham perusahaan. J. Schiller berpendapat bahwa determinan ERMT adalah agregat ekspektasi dividen di semua perusahaan di pasar. Semakin tinggi agregat ekspektasi dividen, semakin banyak investor akan berinvestasi di pasar. Hal ini meningkatkan permintaan saham dan mendorong indeks pasar saham naik, dan sebaliknya. Konsekuensinya, jika pasar efisien, perubahan ERMT seharusnya tidak melebihi perubahan agregat ekspektasi dividen. Pembahasan efisiensi pasar efek versus perilaku keuangan. Secara kolektif, teori keuangan, perilaku, dan bukti yang dibahas di bagian sebelumnya menimbulkan pertanyaan serius tentang sejauh mana efisiensi pasar sekuritas dan perilaku investor yang rasional. Menurut Fama, bagaimanapun menilai banyak dari bukti ini dan menyimpulkan itu tidak menjelaskan gambaran besar. Artinya, sementara ada bukti perilaku pasar tidak konsisten dengan efisiensi. Tidak ada teori alternatif terpadu yang memprediksi dan mengintegrasikan bukti anomali. Sebagai contoh, Fama menunjukkan bahwa teori dan bukti overreaction harga saham terhadap informasi sama lazimnya dengan underreaction. Yang dibutuhkan untuk menjawab kekhawatiran Fama adalah sebuah teori yang memprediksi kapan pasar akan overreaction dan kapan akan underreaction. Kurangnya teori terpadu ini mungkin berubah. Sebagai contoh, Barberry, Shilper, dan Pisney, atau kita singkat aja BSP, pada tahun 1998 menggunakan konsep perilaku konservatisme untuk menjelaskan the underreaction. Artinya, investor konservatif meremehkan bukti baru relatif terhadap informasi mereka sebelumnya. Akibatnya, harga saham underreaction relatif terhadap reaksi pasar yang efisien dan melayang ke atas atau ke bawah dari waktu ke waktu. Karena penilaian yang kurang berlebihan menjadi jelas dan laporan pendapatan di masa depan atau sumber lain. Sehubungan dengan overreaction, BSP memanfaatkan keterwakilan. Misalnya, seorang investor yang tunduk pada karakteristik ini mengamati pendapatan perusahaan yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Investor ini akan menganggap yaitu mewakili perusahaan ini sebagai perusahaan yang tumbuh, meskipun faktanya jarang terjadi perusahaan pertumbuhan real. Artinya investor menurunkan informasi sebelumnya dari tingkat dasar populasi yang rendah untuk pertumbuhan perusahaan, kemudian relatif terhadap pasar yang efisien. Harga saham bereaksi berlebihan terhadap laba yang dilaporkan dan terus meningkat hingga seperti yang mungkin terjadi, pembalikan laba akhirnya terjadi. Jadi, menurut para penulis ini, BSP tadi, underreaction terjadi ketika bukti baru, seperti pendapatan yang meningkat tajam pada periode tertentu. Muncul sekali saja. Overreaction terjadi ketika urutan peningkatan pendapatan jangka panjang menyebabkan investor berasumsi bahwa pertumbuhan akan berlanjut. Masuk ke bagian efisiensi anomali pasar sekuritas. Ada bukti lain yang menunjukkan bahwa pasar mungkin tidak merespon informasi akuntansi persis seperti yang diprediksi oleh teori efisiensi. Misalnya itu, harga saham mungkin tidak langsung bereaksi sepenuhnya terhadap informasi laporan keuangan, sehingga pengembalian keamanan yang abnormal terus berlanjut untuk beberapa waktu setelah rilis informasi tersebut. Selain itu, tampaknya pasar tidak selalu mengekstraksi semua konten informasi dari laporan keuangan. Dalam istilah statistik, anomali seperti ini menyiratkan bahwa pengembalian saham berkorelasi secara serial, sedangkan di bawah efisiensi pasar, korelasi serial adalah nol. Kasus seperti ini yang tampak tidak konsisten dengan efisiensi pasar, dan disebut anomali pasar sekuritas yang efisien. Pergeseran pasca pengumuman, begitu pendapatan perusahaan saat ini diketahui, konten informasi harus cepat dicerna oleh investor dan dimasukkan ke dalam harga pasar yang efisien. Namun, sudah lama diketahui bahwa bukan ini yang sebenarnya terjadi. Untuk perusahaan yang melaporkan kabar baik, dalam pendapatan triwulan, pengembalian keamanan abnormal mereka cenderung melayang ke atas untuk beberapa waktu setelah pengumuman pendapatan mereka. Demikian pula, perusahaan yang melaporkan berita buruk dalam laba cenderung memiliki imbal hasil sekuritas yang tidak normal melayang ke bawah untuk periode yang sama. Dan fenomena di atas tadi, fenomena yang sudah dibahas tadi, disebut dengan post-announcement drift atau disingkat PAD. Respon pasar terhadap accrual slowan untuk sampel besar pengumuman laba tahunan selama tahun 1962 sampai 1991 memisahkan laba bersih yang dilaporkan menjadi arus kas operasi dan komponen accrual. Ini dapat diawali dengan rumus net income sama dengan cash flow from operation
ditambah atau dikurang dengan net accruals. Setelah memasukkan perubahan akan modal kerja non-tunai seperti piutang, penyisihan piutang tak terdagih, persediaan hutang dagang, serta biaya amortisasi dalam analisis akrual bersihnya. Kemudian di sini ada batas arbitrase. Lingkungan investasi sangatlah kompleks. Terlebih lagi karena adanya perubahan konstan dalam parameter ekonomi yang mendasarinya. Dalam menghadapi kemikian ini, umpan baik yang diperlukan investor untuk memperbaiki bias mereka terdistorsi. Sulit untuk memperbaiki perilaku seorang ketika kerugian dari keputusan investasi yang bias perlakuan mungkin disebabkan oleh bias atau perubahan ekonomi sejak keputusan dibuat. Kompleksitas ini menyediakan lahan subur bagi bias untuk muncul dan bertahan. Namun ada alasan lain untuk pemilihan anomali yang disebut batas arbitrase. Ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh investor yang membatasi kemampuan mereka untuk sepenuhnya mengeksploitasi anomali dan dengan demikian melakukan arbitrase. Pertahanan rasionalitas investor rata-rata itu ada dua. Yang pertama menjatuhkan ekspektasi rasional. Kemudian yang kedua itu ada menjatuhkan pengetahuan umum. Ringkasan inefisiensi pasar efek. Gambaran dari peran pelaporan keuangan ketika pasar efek tidak sepenuhnya efisien. Tentang berbagai argumen seputar inefisiensi pasar sekuritas, ia menambahkan lingkaran dalam yang mewakili pengurangan informasi yang termasuk dalam harga saham aktual ketika pasar tidak sepenuhnya efisien. Kemudian harga saham tidak memasukkan semua informasi yang tersedia untuk umum atau menggabungkannya dengan bias. Ada beberapa kemungkinan alasan yang mendasari inefisiensi yang ditunjukkan oleh lingkaran dalam. Salah satu alasannya berasal dari keuangan perilaku, di mana investor yang bias secara perilaku tidak mempertimbangkan semua informasi yang tersedia untuk umum dan keputusan mereka. Dan alasan keduanya berasal dari perilaku pedagang kebisingan yang bias yang dapat mendorong harga pasar menjauh dari ideal pasar yang efisien. Pelaporan berkualitas tinggi memenuhi peran ini dapat membantu investor yang bias perilaku meningkatkan keputusan mereka. Hal ini dapat mempercepat koreksi mispricing yang disebabkan oleh noise trading. Ini dapat membantu investor rasional belajar dari waktu ke waktu atau dengan merilis informasi yang tersedia untuk umum, mengurangi efek dari kepercayaan tingkat tinggi. Ini berikut gambaran dari peran pelaporan keuangan ketika pasar efek tidak sepenuhnya efisien yang dibahas di slide sebelumnya. Kemudian kesimpulan tentang efisiensi pasar efisien dan rasionalitas investor. Sehubungan dengan efisiensi pasar sekuritas, efisien atau tidak efisien adalah pertanyaan yang salah. Sebaliknya, pertanyaan adalah sejauh mana efisiensi. Pada bagian sebelumnya, kami menyimpulkan bahwa pasar sekuritas tidak selalu sepenuhnya efisien. Berdasarkan perkembangan harga likuiditas mengikuti gelembung dan berbagai kelambatan dalam konvergensi harga ke nilai efisien. Namun, sementara pasar mungkin tidak sepenuhnya efisien, argumen dapat dibuat bahwa mereka cukup dekat kecuali selama periode penetapan harga likuiditas dan bahwa perilaku pasar cukup konsisten dengan rata-rata rasionalitas investor. Yang pertama itu ada studi eksperimental yang mendukung perilaku investor non-rasional dengan menggunakan subjek siswa membuka pertanyaan apakah investor yang lebih berpengalaman akan berperilaku serupa. Yang kedua, sehubungan dengan bubble menjelang krisis pasar 2007 sampai 2008, ada beberapa bukti bahwa pasar mencoba untuk menyesuaikan risiko off balance sheet. Yang dibahas di kalau di buku William Scott itu di bab 1 halaman 20. Konsekuensinya, kurangnya reaksi terhadap risiko yang berkontribusi pada gelembung tersebut belum tentu disebabkan oleh inefisiensi pasar, karena risiko ditutupi oleh peringkat tinggi dari lembaga pemeringkat dan pelaporan kewajiban off balance sheet yang tidak memadai. Dalam hal ini, Cheng, Dhaliwal, dan Yamkyu mempelajari kemampuan investor dalam sekuritas berbasis aset untuk mengevaluasi keberesikoan mereka. Sampai batas tertentu, risiko ABS tergantung pada sejauh mana bank yang menerbitkan sekuritas ini menawarkan jaminan implisit.
Kemudian yang ketiga ada bukti tanggapan yang canggih terhadap informasi akuntansi yang diuraikan dalam bab 5, dalam bab sebelumnya yang saya sempat bahas, menunjukkan efisiensi dan rasionalitas investor yang cukup besar. Sementara studi yang dijelaskan sekarang sudah cukup luas. Studi yang lebih baru terus mendokumentasikan respon pasar yang canggih terhadap kualitas informasi akuntansi. Kemudian yang keempat itu membuat standar, memperkenalkan standar baru untuk penghentian pengakuan aset yang disekuritisasi, konsolidasi, dan pengungkapan yang diperluas. Kemudian ada perubahan harga sekuritas berfluktuasi secara acak pada pasar yang efisien. Dan yang terakhir, pengindaran risiko investor dapat bervariasi dari waktu ke waktu. Alasan lain yang mendukung pendekatan pengukuran. Sejumlah pertimbangan datang bersama-sama untuk menunjukkan bahwa kegunaan keputusan pelaporan keuangan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan perhatian terhadap pengukuran. Seperti yang baru saja dibahas, pasar sekuritas mungkin tidak selalu se-efisien yang diyakini sebelumnya. Dengan demikian, investor mungkin membutuhkan lebih banyak bantuan dalam menilai probability kinerja perusahaan di masa depan daripada yang mereka peroleh dari laporan biaya historis. Juga kita akan melihat bahwa laba bersih yang dilaporkan hanya menjelaskan sebagian kecil variasi harga sekuritas di sekitar tanggal laba pengumuman, dan porsi yang dijelaskan semakin berkurang. Dari perspektif teoritis, teori surplus bersih Olson menunjukkan bahwa nilai pasar perusahaan dapat dinyatakan dalam variabel laporan laba rugi dan neraca. Sementara teori surplus bersih berlaku untuk basis akuntansi apapun. Demonstrasinya bahwa nilai perusahaan tergantung pada variabel akuntansi fundamental konsistensi dengan pendekatan pengukuran. Akhirnya, peningkatan perhatian terhadap pengukuran didukung oleh pertimbangan yang lebih praktis. Dalam beberapa tahun terakhir, auditor telah mengalami tuntutan hukum besar. Dalam retrospeksi, tampak bahwa nilai aset bersih dari perusahaan yang gagal terlalu dibesar-besarkan. Konservatif standar akuntansi yang mensyaratkan teknik berbasis nilai satu sisi saat ini, seperti uji penurunan nilai, dapat membantu mengurangi tanggung jawab auditor dalam hal ini. Rendahnya nilai relevansi informasi laporan keuangan. Relevansi nilai terkait erat dengan konsep kualitas laba karena menggunakan perubahan abnormal dalam harga saham seputar rilis laba untuk mengukur sejauh mana informasi laporan keuangan membantu investor memprediksi nilai perusahaan di masa depan. Teori surplus bersih Olson menyediakan kerangka kerja yang konsisten dengan pendekatan pengukuran dengan menunjukkan bagaimana nilai pasar perusahaan dapat dinyatakan dalam komponen neraca fundamental dan laporan laba rugi. Nilai pasar perusahaan juga dapat dinyatakan dalam variabel laporan keuangan. Berikut adalah rumusnya, formulasinya. Kemudian di sini ada persistensi penghasilan. Eva kemudian memperkenalkan konsep penting persistensi laba ke dalam teorinya. Secara khusus, mereka berprinsip bahwa laba abnormal dihasilkan menurut rumus berikut. Bisa dilihat ya, teman-teman. Kemudian memperkirakan nilai perusahaan. Model FO dapat digunakan untuk memperkirakan nilai saham perusahaan. Ini kemudian dapat dibandingkan dengan nilai pasar aktual untuk menunjukkan kemungkinan over atau under valuation oleh pasar dan untuk membantu dalam keputusan investasi. Studi empiris model surplus bersih. Teori surplus bersih telah menghasilkan banyak penelitian empiris. Salah satu aspek dari penelitian ini membandingkan kemampuan prediktif relatif dari model dividen arus kas dan pendapatan residual dalam kondisi ideal. Ketiga model menghasilkan penilaian yang identik. Namun ketika kondisinya tidak ideal, model yang menghasilkan prediksi terbaik adalah masalah empiris. Sebagai contoh, dikatakan bahwa model surplus bersih memiliki keuntungan karena menggunakan informasi laporan keuangan, termasuk akrual, karena akrual mengantisipasi arus kas masa depan. Mereka membawa arus kas ini ke neraca. Jadi, sejauh nilai akrual relevan, sebagian besar pekerjaan pramulaan sudah dilakukan. Model arus kas dan dividen memiliki lebih banyak untuk diprediksi karena mereka harus memprediksi total arus masa depan. Juga dikatakan bahwa model surplus bersih lebih mudah diterapkan daripada model arus kas. Dan ini menggunakan informasi laporan keuangan yang tersedia dan tidak harus mendukung arus kas keluar dari laporan berbasis akuntansi akrual. Teori surplus bersih ini memiliki dampak besar pada teori dan penelitian akuntansi keuangan dengan menunjukkan bahwa nilai perusahaan dapat dinyatakan sama baiknya dalam hal variabel akuntansi keuangan seperti dalam hal dividen atau arus kas. Hal itu telah menyebabkan peningkatan perhatian penelitian terhadap prediksi laba. Teori ini juga mengarah pada pendekatan pengukuran karena lebih banyak nilai saat ini yang dilaporkan di neraca berarti proporsi yang lebih rendah dari nilai perusahaan yang termasuk dalam nilai baik yang tidak tercatat sehingga potensi kesalahan investor yang lebih kecil dalam memperkirakan komponen kompleks dari nilai perusahaan ini.
Kemudian di sini ada kewajiban hukum auditor. Mungkin sumber utama tekanan untuk pendekatan pengukuran bagaimanapun datang sebagai reaksi terhadap kegagalan spektakuler dari perusahaan besar. Ini bisa dilihat sama teman-teman. Ya, ini berupa contoh ya. Kalau kecepatan bisa di pause. Jadi kesimpulan pada pengukuran kegunaan pendekatan keputusan, pasar sekuritas mungkin tidak sepenuhnya efisien seperti yang diyakini sebelumnya. Menunjukkan bahwa investor yang bias secara perilaku mungkin memerlukan bantuan dalam mencari tahu implikasi penuh informasi akuntansi untuk pengembalian di masa depan. Teori perilaku menunjukkan bahwa bantuan dapat diberikan dengan memindahkan beberapa informasi seperti nilai saat ini dari catatan laporan keuangan ke dalam laporan keuangan sebenarnya. Namun demikian, kami berpendapat bahwa kecuali selama periode seputar harga likuiditas, teori pasar sekuritas yang efisien terus berguna dalam membantu keputusan pelaporan dan pengungkapan akuntan. Diakui bagaimanapun konvergensi ke harga yang efisien mungkin mengambil waktu. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah sejauh mana investor rata-rata rasional. Sehubungan dengan relevansi nilai informasi akuntansi, pangsa pasar 2% hingga 7% untuk laba bersih tampaknya rendah, menunjukkan ruang lingkup yang cukup besar untuk meningkatkan kegunaannya bagi investor. Selain itu, tanggung jawab hukum dapat memaksa akuntan, auditor, dan manajer untuk meningkatkan konservatisme dalam laporan keuangan dengan mewajibkan uji penurunan nilai yang kami pandang sebagai versi asimetris dari pengukuran nilai kini. Pendekatan pengukuran diperkuat dengan pengembangan teori surplus bersih Olson yang menekankan peran fundamental informasi akuntansi keuangan dalam menentukan nilai perusahaan. Dengan demikian, teori surplus bersih mengarah secara alami ke pendekatan pengukuran. Tentu saja, pendekatan pengukuran mengalami masalah reliabilitas. Konsekuensinya, kami tidak mengharapkan pendekatan ini untuk memperluas ke satu set lengkap laporan keuangan atas dasar nilai saat ini. Sebaliknya, pertanyaan adalah salah satu derajat sejauh mana nilai saat ini akan menggantikan biaya dalam laporan keuangan. Konsekuensinya nanti perlu ditinjau GAP dari perspektif nilai saat ini selalu ada komponen nilai sekarang dan nilai pasar yang substansial dalam laporan keuangan. Namun seperti yang akan kita lihat, beberapa tahun terakhir telah menyaksikan peningkatan yang berkelanjutan dalam standar nilai saat ini. Baik, segitu pemaparan bab 6 dari saya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.